Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Kita mau meresponi dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon kita. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Amin. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap
pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bersama, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Pujian kami bagimu, sembah kami bagimu. Sungguh kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Engkau Bapa yang baik. Kami mau terus menyenangkan-Mu. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Jiwa kami bersuka cita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu untuk-Mu, selalu untuk-Mu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat
sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari yang mau bersama-sama katakan, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang kami perbuat biarlah menyenangkan Engkau. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, kekuatan, semangat untuk bersekutu bersama Dia dalam persekutuan yang ada Deeper Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Judika Sihaloho, Gembala dari Igrea yang ada di Serpong maupun yang ada di Bekasi, THB. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya. Kami persilakan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini. Tuhan beri kami satu kesempatan lagi bisa bersama-sama bernyanyi, memuliakan Tuhan, dan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua, khususnya hamba-Mu ini boleh membagikan, men-sharingkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menolong kehidupan kami, menuntun kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita menjadi perenungan pada pagi hari ini dari Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Kita perhatikan bersama-sama. Lukas pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-9 sampai 14. Baiklah, saya bacakan ya. Beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini.
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudaraku, di sini kita melihat ada tipe atau respon orang terhadap Injil ya, ada respon orang terhadap Injil. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau yang pertama kita memperhatikan di situ ada orang Farisi gitu ya, ada orang Farisi. Nah, saudaraku, dikatakan di sini kalau kita memperhatikan, jadi orang Farisi ini adalah orang yang berusaha melakukan hukum-hukum tapi tanpa anugerah ya, tanpa anugerah. Itulah sebabnya ia mencoba meraih pengudusan diri melalui upayanya sendiri. Jadi sangat kelelahan ya. Tidak heran ketika Yesus ketika dia masih di bumi, dia pernah berkata begini, dia melihat orang Israel yang begitu banyak, aduh mereka ini lelah ya, seperti tak bergembala gitu. Jadi mereka lelah karena banyak sekali diberikan aturan-aturan seperti itu. Nah, coba kita memperhatikan orang Farisi ini dari ayat ini, saudaraku ya. Yang pertama kalau kita melihat di situ adalah coba kita perhatikan bagaimana mereka atau bagaimana orang Farisi ini menilai dirinya sendiri. Itu kalau kita perhatikan ayat 11 dan 12, di situ kita lihat bagaimana ia menilai dirinya sendiri. Yang pertama kalau kita perhatikan bahwa dia menilai dirinya itu orang baik. Ya, dia menilai diri orang baik. Dari mana kita bisa mengatakan itu? Karena mereka mempromosikan dirinya bahwa dia adalah orang yang taat kepada hukum-hukum mereka. Ya, mereka puasa, memberikan kesembuhan 10, murah hati, bantu orang miskin gitu. Makanya mereka melihat diri mereka adalah orang baik. Ya, di zaman sekarang juga banyak kok cara-cara merespon kepada Tuhan seperti ini. Ya, jadi dia melakukan hukum-hukum, dia melakukan perbuatan baik, tapi lepas dari anugerah, saudara indikasi itu kan. Nah, itu yang pertama tadi kalau kita memperhatikan bagaimana dia menilai dirinya. Ya, melihat dirinya bahwa yang pertama mereka adalah melihat dirinya orang baik. Nah, yang kedua mereka melihat dirinya mereka ya kalau tadi orang baik ya ini sama juga sih, bukan orang jahat. Bukan orang jahat karena kita memperhatikan dari sisi negatifnya dikatakan di situ. Kalau tadi kan yang baik-baik semua ya, puasa 2 kali seminggu, memberi 1/10 ya. Kemudian dikatakan bahwa mereka dia bukan perampok. Nah ini dia, aku bukan orang jahat. Kalau tadi dia melihat dirinya aku orang baik, aku puasa, aku melakukan ritual-ritual agamaku, aku mentaati. Nah, dia melihat diri orang baik. Lalu dia melihat dirinya bukan orang jahat. Yaitu aku bukan perampok gitu. Aku bukan orang lalim, aku bukan pezina. Tanya sekitarku, nggak pernah aku main perempuan. Tanya orang-orang nggak pernah saya merampok. Dia berani mengatakan itu, saudara-saudara, di hadapan Tuhan kan gitu ya, di hadapan Tuhan. Nah, jadi berbedalah dari semua orang. Jadi melihat dirinya dia berbeda dari semua orang. Dia bukan orang yang jahat. Nah, lalu si orang Farisi ini kalau kita perhatikan kalimat doanya itu luar biasa. Kalimat doanya yang pertama itu langsung berkata, menyentuh kepada Tuhan, saudaraku ya, menyentuh kata Tuhan. Dia berkata, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, ini kita memperhatikan kalimat doanya itu. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Nah, ia berhenti di sini. Bicara tentang Allah. Ya Allah, udah. Selanjutnya dia nggak pernah bicara tentang Allah lagi dalam doanya. Yang ada bicara soal dirinya. Sementara doa itu apa, saudaraku? Doa itu kan sebenarnya bukan bicara apa yang aku kehendaki, tapi apa yang Tuhan kehendaki. Bukan bicara apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Harusnya kalau kita berdoa seperti ini, Bapak Ibu, kita harus makin menangkap kehendak Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita terus mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dariku? Itulah ketika kita datang berdoa seperti ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, kalau seseorang kita tekun berdoa, tapi nggak menemukan kehendak Tuhan, dia semakin menilai dirinya berdasarkan dirinya sendiri. Berarti dia tidak menangkap kehendak Tuhan. Ini ada yang salah bagi kita ketika berdoa. Apakah rutinitas atau mencari sesuatu atau apalah gitu. Yang jelas kalau seseorang tekun berdoa, dia pasti harus menangkap kehendak Tuhan baginya.
Karena doa itu bukan bicara apa yang kita mau kan, tapi apa yang Tuhan mau. Di dalam doa inilah Tuhan apa yang Tuhan kehendaki. Nah ini kan bukan suatu hal yang mudah gitu. Bukan suatu hal yang mudah menanggap apa yang Tuhan mau. Bukan soal yang mudah, saudaraku. Ya, yang Tuhan mau apa sih sebenarnya? Kalau saya pahami tentu saya bagi dua. Yang pertama secara umum Tuhan mau agar kita menjadi seperti dirinya. Jadi seperti Kristus. Nah yang kedua secara spesifik bagi kita. Apa sih yang Tuhan mau bagiku secara pribadi? Pasti Tuhan tuh menempatkan kita di satu tempat yang Tuhan kehendaki kita berkarya di situ. Nah, menemukan inilah menjadi pergumulan kita pribadi pas pribadi. Kalau seorang bisa menemukan itu, maka kita akan maksimal di dalam berelasi atau melayani Tuhan kita. Nah, kita kembali lagi saudaraku. Kalimat doanya itu yang pertama luar biasa. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Nah, sayangnya dia berhenti di situ bicara tentang Allah dalam doanya. Ya, yang selanjutnya ia hanya berbicara tentang dirinya. Ya. Dia hanya berbicara tentang pemujaan dirinya. Nah, saudaraku, di balik rasa syukurnya itu ada motif. Bagus ya, bagus. Datang doa seperti ini, bagus. Kita rajin baca Alkitab, bagus. Tapi apa motif kita datang berdoa? Apa motif kita belajar Alkitab tekun? Sama seperti dia, aku mengucap syukur, dia menyebut nama Tuhan dalam doanya. Tapi apa motifnya? Di balik penampilannya yang memiliki rasa syukur kepada Allah itu, saudaraku, dia sebenarnya hanya peduli dengan dirinya yang baik itu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Ternyata motif atau di balik penampilan, di balik kata-kata yang luar biasa rohani ini, saudaraku, dia sebenarnya hanya mau menunjukkan kepeduliannya terhadap dirinya yang baik. Ya Tuhan, aku nggak seperti dia. Aku bukan ini. Aku tekun. Nah, spirit seperti ini juga di dalam orang Kristen saat ini ada, Bapak Ibu. Ya, kalau saya langsung loncat, misalnya sederhananya gini lah, orang-orang legalistik seperti ini. Nanti ngeliat temannya ada masalah, lihat temannya lelah, pasti kamu nggak doa pagi hari ini. Nah, itu ciri-cirinya tuh. Nah, pasti kamu nggak cukup baca Alkitab sih. Makanya beriman dong. Nah, gitu. Ayo dong, puasa dong. Makanya kamu lemah. Makanya kamu nggak kuat seperti ini. Ini spirit-spirit seperti itu. Datang sih menyembah Tuhan, datang sih menyebut nama Tuhan. Tapi di baliknya itu, di balik kata-kata atau motifnya itu, dia hanya peduli pada dirinya yang baik. Di balik kegiatan-kegiatan rohaninya yang dia lakukan, saudaraku, motif dia melakukan aktivitas rohaninya itu apa, saudaraku? Dia hanya membanggakan diri, nggak ada yang lain. Dia melihat dirinya jauh lebih baik dari orang lain. Nah, ini Kristen-Kristen yang mengerikan sebenarnya. Ya, mereka mentaati Tuhan tapi tanpa anugerah. Jadi mentaati Tuhan tapi motifnya mentaati Tuhan itu nggak benar. Sehingga ini pun kejahatan di mata Tuhan. Baik sih kan gitu, melakukan hal-hal baik sih. Nah, kalau kita memperhatikan lagi, saudaraku, dari ayat ini orang Farisi ini ya, bagaimana sih dia bicara soal kebenaran atau konsep kebenaran? Konsep kebenaran bagi orang Farisi ini yang kita baca di dalam teks ini, saudaraku, dia menekankan bagian luar. Jadi kalau bicara kebenaran bagi dirinya, itu kebenaran bagian luar. Bagaimana dia memahami kebenaran, bagaimana konsep kebenaran bagi dia, dan bagaimana caranya mendapatkan kebenaran, dia menekankan bagian luar eksternal, bukan karakter, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, misalnya kebenaran soal dosa dan perbuatan baik, dia pada fokus soal pelanggaran atau ketaatan kan. Jadi bagi dia itu memiliki kebenaran, saudara, ya, di kayesune itu. Jadi justice, jadi sebuah tindakan benar yang terlihat melalui perilaku. Ya, dia menekankan bagian luar. Seperti saya katakan tadi, misalnya soal dosa atau perbuatan baik, ya fokus pada pelanggaran, itu dosa. Pelanggaran terhadap tidak membunuh, tidak berzina, gitu. Dia fokus ke situ. Kita bukan setuju ya berzina, ya bukan. Tapi kalau untuk bicara kebenaran atau mendapatkan kebenaran, ya konsepnya dia itu ya eksternal tadi itu, dengan dia tidak berzina, tidak bersentuhan fisik dengan wanita atau pria yang lain atau yang beda jenis. Nah, dia bilang sudah di kaisune. Aku orang yang melakukan kebenaran itu, keadilan, justice itu, gitu. Nah, bicara ketaatan, saudaraku, ya dia pada aturan yang terlihat tadi itu, dia berpuasa, dia bersedekah, dia berdoa. Jadi semua tampilan-tampilan luar, saudara. Ya nggak ada berbicara soal kelembutan misalnya. Karakter yang ada di dalam sini kan. Sukacita, kesabaran, damai sejahtera. Nah, jadi dia bukan melihat internal, tapi bagian eksternal, perilaku. Ya, perilaku benar yang ditampilkan.
Padahal perilaku benar itu kan motifnya apa? Ibarat kayak gunung es itu, saudara, gunung es ya. Tampil keluar tuh di atas permukaan air itu kecil. Tapi di bawahnya itu, saudaraku ya, di bawah itu besar sekali. Jadi yang perilaku ini yang mereka tonjolkan, perilaku baik, tapi motifnya. Nah sama demikianlah seperti kita, saudara yang dikasih Tuhan. Tampilan-tampilan kita, apa ya, shiny me. Jadi hal yang bersinar dari kita. Shiny us, kita tampilkan, kita tampil rohani, kita tampil baik, kita tampil pelayanan, ya, ramah gitu. Tapi dibalik ini semua, di dalam kita apa ya, apa bahasa Inggrisnya, shiny. Kalau shiny kan yang bersinar ya. Kalau kita apa ya, dalam the true kali ya, the true me, malah dalam diri kita tuh, wah banyak kemunafikan. Kalau pakai istilah dramaturgi ya, kalau bicara drama kan ada front stage, ada backstage. Dramaturgi, saudara, kita tampilkan front stage kita, tampilan depan. Namanya drama kan, kelihatan rohani, bahaya, shalom. Ya, ketemu orang, waduh rohaninya bukan main, sabar. Tapi backstage kita sembunyikan semua. Nah ini satu hal yang gak pernah saya lupa untuk menyampaikan. Di gereja kami motonya mulai dari rumah. Tapi kalau di rumah, saudaraku, kita sulit untuk mendrama. Gak bisa ketahuan semua kita. Sulit untuk mendrama itu. Makanya sering sekali kita di luar kelihatan ramah, disebut ramah, dia ya dipuji orang rendah hati, ya suka memberi. Ya tapi di rumah nggak jelas itu, nggak nyata. Nah kenapa? Karena ya kita sering bermain legalistik seperti ini. Kita suka bermain drama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, kita kembali lagi. Jadi dia menekankan bicara soal kebenaran atau cara mendapatkan kebenaran itu, ya eksternal. Dia menekankan bagian luar. Ya, dia tidak bicara soal karakter, saudaraku. Dia tidak memahami dosa juga terkait dengan relasi dengan orang lain. Nggak peduli dia, makanya dia gampang aja sama dia. Aku tidak seperti pemucuk kayak ini. Jadi konsep dosa dia pun itu dari perilaku-perilaku atau bagian-bagian luar gitu. Dan dia nggak mengerti apa itu yang namanya relasi dengan orang lain. Itu bagi dia nggak dikaitkan dengan dosa. Makanya suka-sukanya meremehkan orang, merendahkan orang, suka-sukanya. Aku tidak seperti dia. Aku tuh rajin beribadah. Aku tuh rohani. Tapi pemucuk kayak ini, aku tidak seperti dia. Coba bayangin, kalau kita mengerti konsep dosa itu kan apa namanya, bukan sekedar berlaku di dalam sini kan. Nah, berarti kita menghargai orang lain. Kita menghargai orang lain, mau miskin, kaya, bodoh, pintar, ya jelek, cantik, bau atau wangi. Kita menghargai semua orang karena kita harus melihat semua orang seperti Tuhan melihat mereka kan gitu. Ini orang Farisi nggak menghargai sama sekali, saudara. Dia nggak pusing tuh apa soal relasi, nggak ngerti kenapa. Ya, karena bagi dia dosa bukan seperti itu. Yang penting aku melakukan hukum-hukum yang diajarkan kepada aku taati, selesai. Nah, dia suka-sukanya terhadap orang lain, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, kemudian dalam konsep kebenaran yang bagian luar tadi, dia suka pamer kan, pamer kebaikannya. Yang udah kita sampaikan tadi lah. Pamer kebaikannya. Nah, apa akibatnya kalau kita perhatikan, saudaraku? Kalau kita perhatikan, nah ini di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang dibenarkan, maksudnya orang pemucuk kaya, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan akan menolak orang seperti ini. Ya, kalau zaman now, ya legalistik tadi itu, saudara ya. Mereka mencoba mentaati Tuhan melalui hukum-hukum mereka, melalui perbuatan-perbuatan baik. Zaman now ini dia berusaha mencari perkenanan Tuhan dengan perbuatan baik, saudaraku. Ya, lepas dari anugerah. Capek nanti orang seperti ini. Dia menekankan perbuatan baik, menekankan aktivitas rohani, tapi tanpa anugerah, seolah-olah dia bisa mendapat perkenanan dengan upaya sendiri. Nggak bisa, saudaraku. Kita harus diselamatkan kok. Oleh karena kasih karunia, kita diselamatkan oleh iman. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan, nggak tahu Bapak Ibu setuju nggak atau percaya nggak ini bahwa saudara sudah diselamatkan. Nah kalau kita sudah diselamatkan, saudaraku, seluruh perbuatan baik kita kan bukan untuk mendapat perkenanan dari Tuhan lagi. Kita sudah berkenan kok. Apa yang bisa kita lakukan agar kita berkenan sama Tuhan kan? Perkenanan kita kan Kristus. Kita yang harusnya dihukum di atas kayu salib digantikan oleh Tuhan. Itulah perkenanan kita sebenarnya. Sampai detik ini kita nggak ada yang berkenan. Sampai detik ini kita masih menyimpang. Sampai detik ini kita masih salah. Sampai detik ini kita masih tercemar, saudaraku. Jadi perkenanan apa yang bisa kita buat dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, saudara? Jadi doa kita seperti ini, belajar firman Tuhan, melakukan hal-hal yang lain. Ini bukan untuk kita makin berkenan sama Tuhan. Menurut saya nggak begitu. Kita sudah berkenan.
Kita udah berkenan kok sama Tuhan karena Kristus. Jadi apapun yang kita lakukan ini adalah ini sebagai ungkapan syukur kita. Sebagai Tuhan, aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku datang ini Tuhan, aku mau bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam kasih karunia. Tuhan sudah memberikan semua. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan sudah memberikan dirinya, saudaraku. Semuanya sudah Dia berikan. Sudah diberikan. Nah, pertumbuhan kita adalah pertumbuhan dalam mengenal kasih karunia-Nya itu. Mengenal Injilnya itu. Mengenal kebenarannya. Mengenal dirinya. Itu yang dikatakan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18. Bertumbuhlah engkau dalam kasih karunia dan pengenalan akan Allah. Bukan berarti Tuhan tidak memberikan semuanya. Enggak. Jelas Roma pasal 8 ayat 32. Ya, anaknya, putra tunggal, ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, Dia berikan semua. Sampai ada satu lagu dari City Light, judulnya itu Yet Not I, But Through Christ in Me. Itu lagu yang betul-betul menggoncang hati saya, luar biasa. Kalimat pertamanya begini. What gift of grace is Jesus my Redeemer. Lalu baris keduanya ini membuat saya menangis. There is no more for heaven now to give. Nggak ada lagi, saudara. There is no more for heaven now to give. Kalau saya terjemahkan dengan kalimat saya, bahasa ini, sampai surga udah nggak ada lagi apa-apa. Semua udah diberikan. There is no more for heaven now to give. Semua udah diberikan loh untuk keselamatan kita. Apa itu putra tunggalnya? Jadi semuanya. Dan bagi kita sekarang adalah dengan berdoa seperti ini. Bukan untuk supaya aku makin berkenan sama Tuhan. Enggak. Karena kita mengenal. Itu biarlah bagian Tuhan yang menilai kita. Dari bagian kita datang berdoa, belajar firman. Karena kita mengenal kasih karunia-Nya. Terus. Sehingga hubungan kita tidak transaksional. Yang contoh seperti ada, contoh seperti legalistik, seperti orang Farisi tadi itu sudah ada contoh lain dalam Alkitab juga. Masih di dalam Lukas itu, di dalam Lukas. Ya ini sebenarnya masih sejalan itu spiritnya atau pemberitaannya dari pasal 15 itu. Pasal 15 itu langsung digambarkan Tuhan Yesus ayat 1 ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu datang orang Farisi bersungut-sungut kan gitu. Nah ini selalu ada dua ini. Ada dua, orang berdosa atau pemungut cukai ya. Lalu dengan orang Farisi. Jadi ini ada dua cara berespon ditampilkan oleh Tuhan dari pasal 15. Terus berurutan itu saudara Tuhan dikasih Tuhan. Nah satu contoh kita ambil dari pasal 15 itu tentang perumpamaan anak yang hilang judulnya. Walaupun dua-duanya sebenarnya hilang kan gitu ya. Nah anak sulung itu pun saudara Tuhan dikasih Tuhan, dia legalistik juga. Dia juga sama seperti orang Farisi tadi seperti ini saudara. Konsep kebenaran itu merupakan bagian luar ditonjolkan, transaksional. Dia bukan ingin bapaknya, dia ingin Tuhan, tapi ingin apa yang bapaknya punya gitu. Itu anak yang sulung kan. Dia katakan bertahun-tahun aku melayani Bapa, aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Artinya taat kepada hukum-hukum, berbuat baik dia. Tapi dia tidak pernah memberikan seekor kambing, boro-boro anak lembu tambun, seperti dia diberikan bapaknya kepada anak bungsu itu, boro-boro anak lembu tambun, ya boro-boro. Tapi dia berikan apa? Dia cuma harap anak kambingnya nggak dapat. Jadi apa gunanya sekali lagi? Jadi ketaatan dia itu adalah eksternal, bagian luar. Bicara relasi sama bapaknya, transaksional. Jadi selama ini dia taat, ada motif di balik taatnya itu. Ternyata ketaatan dia kepada bapaknya selama ini, motifnya itu adalah, saudaraku, motifnya adalah untuk mendapatkan apa yang bapaknya punya. Gitu. Anak kambing lah, apalah dan sebagainya, saudaraku. Nah makanya motif taat itu jauh lebih penting daripada ketaatan itu sendiri. Motifnya, kan gitu. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, harusnya kan kita berrelasi dengan Tuhan bukan transaksional. Dan anak bungsu pun sama aja sebenarnya, transaksional juga anak bungsu itu. Ya dia udah pergi meninggalkan rumahnya, harta warisannya, singkat aja ya karena waktu. Lalu habislah hartanya semua, lalu sampai makan pun dia susah, makan ampas babi pun dia susah, nggak dikasih. Mulailah dia sadar, nanti di dalam Lukas pasal 15 ayat 17 itu dia katakan lalu ia menyadari keadaannya. Nah ini titik baliknya, ia menyadari keadaannya lalu dia bilang begini, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku mati kelaparan di sini. Lalu dia bangkit untuk menjadi budak bapaknya. Jadi sebenarnya dia mau balik pun bukan karena menginginkan bapaknya, tapi karena apa? Supaya dia memenuhi rasa laparnya. Jadi dia belum cukup memiliki bukan sebuah pertobatan yang serius ini pada awalnya dia ini. Ya, dia
transaksional juga. Dia ingat, aduh banyak sekali harta bapakku. Aduh makan pun berlimpah, tapi di sini makanan babi pun ku makan nggak dapat. Aduh mak, ngeri kali kan. Lalu pulang sama aku kata gitu. Aku jadi budak bapak, aku jelas kerja sama dia. Jadi dia juga bukan menginginkan bapaknya, menginginkan makanan dari bapaknya, menginginkan harta bapaknya. Itu transaksional juga dia. Nah tapi di sini kita lihat bapaknya luar biasa. Begitu dia pulang, ya walaupun motifnya nggak benar, tapi bapaknya kasih dia jubah. Jubah itu di zaman itu saudaraku mengembalikan statusnya kembali. Sebab dia sudah lepas dari statusnya sebagai anak bapa. Ketika dia minta harta warisan, itu sama dengan menginginkan kematian bapa. Karena kan warisan itu kan diberikan ketika orang tua sudah mati gitu. Tapi ketika dia minta, sebenarnya sama dengan dia menginginkan kematian bapaknya. Dan itu sama dengan dia menghapuskan statusnya dalam keluarga itu. Tapi ketika dia pulang, aduh, itulah Bapa surgawi. There is no more for heaven now to give. Oh, thank you God. Dia berikan jubah, dia potong anak lembu tambun, dia panggil sekampung. Dia mau beritahu kan, ini anakku, dia pulang. Supaya orang tahu ini anakku. Nah, ya karena kasih karunia itu. Kalau enggak juga dia motifnya enggak benar juga. Nah saudaraku, dalam waktu yang sempit ini, oleh karena itu, biarlah saya mengajak kita untuk kita menghampiri Tuhan, kita perhatikan motif kita, apa motif tidak datang dalam doa, sungguh-sungguh beribadah, melayani, ya, seperti saya juga, kawan-kawan yang sebagai gembala, apa sih tujuan kita menggembalakan, untuk apa sih, dan lain sebagainya. Sehingga kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan, itu bukan menjadi promosi kita, bukan pamer apa yang kita perbuat. Akhirnya nanti kita bisa melihat diri orang lebih baik, ya, akunya terlalu banyak kita sebutkan, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya kiranya ketika orang-orang salah di sekitar kita tidak menghakimi mereka. Ya makanya kamu rajin doa dong, makanya kamu ikut puasa dong, makanya kamu lemah begini, makanya kamu nggak bisa apa-apa. Nah kita suka ngejudge orang dengan dengan standarnya kita melakukan hal-hal kegiatan rohani, perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Makanya kamu supaya diberkatin, ayo kayak saya dong, rajin memberi. Makanya kamu gitu, contoh ya dulu saya itu miskin banget. Tapi ketika aku mulai memberi, rajin memberi, diberkati loh. Itu orang legalistik, yang sampai di sini masih banyak. Nah kiranya kita pemimpin-pemimpin gak seperti itu, kasihan jemaat. Makanya gak heran Tuhan Yesus, banyak anak-anak orang Israel ini seperti diberikan beban yang begitu banyak. Makanya Tuhan Yesus bilang, marilah datang kepada aku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Susah hati Tuhan Yesus ya. Jadi kita dikit-dikit makanya cobaan saya ya. Keluarga kami tambah harmoni loh, tahu nggak? Setiap kali saya cium istri saya, semuanya eksternal. Akhirnya istri saya tambah sayang. Bahagia keluarga kami. Bagus, romantisme itu bagus. Tapi itu hanya aktivitas luar. Jadi akhirnya kita menghakimi atau menjudge orang berdasarkan perilaku-perilaku baik yang kelihatan, yang udah kita lakukan. Standar-standar yang kita bangun. Nah, akhir kata saudaraku, kalau begini konsep kita, ya masing-masing kita kan punya standar ya sebagai gembala, pekerja, dalam karir, kita punya standar. Nah, ketika kita nanti mencapai standar itu, saudara, kalau dengan cara respon orang Farisi tadi itu, kita akan sombong. Kita akan percaya diri. Kenapa? Kita mencapai standar itu. Kita akan percaya diri, tapi tidak rendah hati. Kalau gagal, dia rendah diri dan tidak rendah hati. Atau mungkin kita pakailah dalam tanda petik rendah hati, tapi tidak percaya diri. Rendah hati gini, karena dia gagal ya, ketemu orang, ya Pak Salum Pak, nggak kelihatan rendah hati. Akhirnya dia nggak percaya diri. Tapi kalau kita yang memahami atau mengenal Tuhan ini, saudaraku, kita mengenal Injil Kristus, kita pun juga punya target sama, kita punya standar-standar juga dalam karir dan sebagainya. Ketika kita tidak mencapainya, kita tetap rendah hati, saudaraku. Kita tetap rendah hati ya, dan percaya diri. Kalau kita berhasil pun kita tetap rendah hati dan tetap percaya diri. Tapi percaya diri kita bukan karena keyakinan diri. Kita orang Kristen harus percaya diri, tapi percaya diri kita bukan karena keyakinan diri, bukan, saudara kasih Tuhan. Di dunia ini banyak orang percaya diri, tapi karena keyakinan dirinya. Kalau kita enggak, tapi yet not I, but through Christ in me. Bukan karena aku, tapi karena Kristus. Nah, ketika kita gagal sebagai anak Tuhan yang baik, yang memahami Injil Kristus, itu adalah indikasi Tuhan. Ketika kita gagal mencapai standar-standar yang kita tetapkan misalnya, kita tetap rendah hati dan tetap percaya diri. Nah, kiranya kebenaran ini kita renungkan dan menjadi penuntun kita sepanjang hari ini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini
dalam terang Injil Kristus. Sehingga kita makin mengerti, berelasi dengan Tuhan. Jadi apa yang disampaikan tadi itulah salah satu musuh Injil, saudaraku. Yang dia tentang, itulah cara beragama yang Tuhan tentang di dalam Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Serahkan kepada Pak Winter. Recording stopped. Baik, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Judika yang sudah membagikan renungan pada pagi hari ini. Sangat memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara menyaksikan melalui media Zoom. Di sini ada beberapa yang sudah open camp. Selamat pagi untuk Ibu Putri, lalu ada Pak Yahya, kemudian ada Pak Siswo, ada Pak Ibu Nur, lalu ada Ibu Anggi, kemudian ada Pak Arnold, lalu ada Pak Jayadi ya, Pak Edi juga, lalu Pak Indria Guntarayana dan Bapak Ibu Saudara lainnya ya. Kami juga ingin menyapa setiap Bapak Ibu yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, Jemaat Tuhan dan CNC Family, baik YouTube maupun Facebook. Selamat pagi untuk Pak Suranta dan Ibu sekeluarga, lalu ada Pak Santo juga, kemudian ada Bapak Ibu Arif sekeluarga, lalu ada Bapak Leo Kesek dan Ibu, kemudian ada Bapak Ibu Lilis dan Pak Miming ya, lalu ada Pak Leonard Jason. Selamat pagi semuanya, shalom. Lalu ada Bapak Pendeta Beni Siwarjaya juga, kemudian ada Mama Endang Kancil di Palu juga, lalu ada Bapak Kornel Hanoto, shalom Pak, selamat pagi. Ada Ibu Yuliana Chandra juga setiap Bapak Ibu yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Yotam sekeluarga, lalu ada Pak Jeffrey sekeluarga, Oma Lydia juga, Bapak Ibu Saudara yang mohon maaf namanya tidak di sini. Percayalah setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan. Mari kita tutup di prayer every morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, oh tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Oh, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang menasihati, menegur, menuntun kami kepada kebenaran. Kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh ingin meresponi anugerah Injil yang sudah kami terima dengan cara hidup yang benar. Kami dari hari ke hari semakin dimurnikan dari dalam diri kami, ketika kami beribadah, ketika kami melakukan segala suatu aktivitas kami. Biarlah semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, sebagai ucapan syukur kami, sebagai iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Judika yang sedang Kau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Bapa memberkati dan menyertai anak-Mu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Nama-Mu saja Bapa dimuliakan. Terima kasih untuk hari yang luar biasa yang Kau sediakan bagi kami semua anak-anak-Mu.
Biarlah sepanjang hari ini kami boleh menjalani hari kami bersama dengan Bapa. Bapa, Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan, sebab kami boleh berjalan melangkah bersama Allah Immanuel, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menyertai kami sampai pada kesudahannya. Apapun yang menjadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami, bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa, biar hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu, hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, mengasihi Engkau lebih lagi, dan hidup mengasihi sesama. Sebelum kami berpisah, kami percaya Engkau menyediakan berkat bagi kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Wajahnya menyinari kita dengan kasih karunia, tangannya yang kuat penuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama kita katakan amin. Terima kasih Pak Pendeta Judika, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.